pagi, siang, sore, malam semuanya. Kepada Ibu Margarita Dianti selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Android dan juga mas-mas asisten dosen. Saya Gabriel Riaditya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sensor reader dari pertemuan minggu lalu. Langsung saja dimulai dari tampilannya. Untuk tampilannya sendiri, di sini saya buat sederhana saja. Di sini ada nanti sensor-sensor apa saja yang akan didemonstrasikan. Lalu di sini ada placeholder untuk tampilan dari list sensor yang ada di device. Itu karena ini saya menggunakan emulator, jadi ini adalah sensor yang tersedia pada emulator ini. Oke, untuk tampilan sudah, mungkin langsung saja ke main activity-nya. Di sini main activity uh, mengimplement sensor event listener, mengimplement sensor event listener yang digunakan supaya bisa membaca sensor yang ada di device. Yang pertama di sini ada mendefine dari sensor manager, lalu mendefine sensor dengan sensor apa saja yang akan diukur nantinya, akan dilihat perubahannya. Ada sensor light, proximity, temperature, accelerometer, dan juga gyroscope. Yang di sini nanti ada juga untuk text view-nya untuk melihat tampilan atau data angka dari sensor tersebut. Oke, di sini pertama kita untuk sensor manajernya digunakan fungsi get system service, konteksnya sensor service. Lalu di sini ada list untuk menampung sensornya dengan nama sensor list. Sensor manager dot get sensor list dengan sensornya type all. Jadi ini akan membaca seluruh sensor yang ada. Lalu untuk menyimpan data sensor, kita buat objek baru dengan string builder, string builder, string builder dengan nama sensor text, nama objeknya. Dan lalu untuk menampilkan list sensornya seperti ini. Sensor textnya nanti mengappend current sensor.getName, lalu append lagi system.getProperty. Jadi nama dari sensornya dan juga properti dari sensor tersebut yang akan dipisahkan dengan line separator. Seperti ini. Lalu ini adalah text view untuk menampilkan list dari sensor yang tersedia. Lalu sensor text view ini di set text supaya muncul teksnya. Oke, selanjutnya di sini kita find view by ID dulu. Text sensornya ada text sensor light, proximity, temperature, dan accelerometer dan gyroscope. Lalu di sini juga kita define sensor apa yang mau digunakan sesuai dengan namanya. Di sini ada sensor light ya, untuk sensornya sensor manager.get default sensornya sensor.type light, ini light sensor. Lalu untuk proximity namanya proximity. Untuk temperature juga ambient temperature. Lalu accelerometer, ini type-nya accelerometer. Dan untuk gyroscope juga gyroscope. Oke, di sini kita define dulu string sensor error-nya. Di sini jika sensornya error maka akan menampilkan string no sensor. Jadi apabila sensornya null, sensor sama dengan null, yang
artinya tidak tersedia, maka akan mengset teksnya sensor error. Jadi akan menampilkan teks ini no sensor. Lalu di sini di on start kita register sensor terlebih dahulu. Di sini sensor manager dot register listener sensor light sensor manager sensor delay-nya kita set di normal. Lalu dilakukan ke seluruh sensor. Lalu jika pada method on stop sensor manager ini di unregister. Lalu ini pada method on sensor change, jika sensornya type light, maka text sensor light-nya akan mengeset teks light sensor dengan value ini. Ini merupakan sebuah format untuk menampilkan data dari sensor tersebut, value dari sensor tersebut, yang di belakang ini diakhiri ada 2 float. Dan lakukan hal yang sama kepada sensor yang lainnya. Sini oke. Lalu pada sensor type sensor light juga di sini ditambahkan method change background color. Di sini metodenya kita define di sini. Jadi ini akan mengambil layout, constraint layout. Jadi di tampilan ini kita menggunakan constraint layout yang nantinya akan diambil di sini. Jadi jika value dari light sensor ini lebih dari 20 atau dan kurang dari atau sama dengan 10.000, maka set break maka akan mengubah background colornya menjadi ini cyan biru. Lalu jika value-nya lebih dari 10.000 dan kurang dari atau sama dengan 30.000, maka akan mengset background-nya menjadi yellow, warna kuning. Lalu jika value-nya lebih dari 30.000, maka layout akan mengubah background color-nya menjadi merah. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita jalankan aplikasinya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada sensor-sensor yang akan didemonstrasikan. Value-nya seperti ini. Lalu di sini ada list sensor yang tersedia pada device. Oke, mulai dari light sensor ya. Nah, untuk light sensor dan proximity sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Untuk light sensor sendiri, karena kita tadi sudah memanggil oke, sebelumnya mungkin kita masuk ke proximity lebih dahulu. Proximity ini nah jika kita geser value-nya maka akan berubah juga di sini. Dan sensor proximity ini akan tertrigger jika kita melakukan telepon dan mendekatkan smartphone mendekatkan smartphone kita ke telinga, maka otomatis layarnya akan mati. Itu berfungsi untuk menghemat baterai dan juga supaya layar tidak sengaja tertekan pada saat kita melakukan telepon. Dan proximity sensor ini biasanya letaknya ada di dekat earpiece di sini.
Earpiece itu kamera pada saat kita melakukan telepon ya. Mungkin di atas kamera sini terdapat proximity sensornya. Oke, lalu selanjutnya saya akan jelaskan di bawah ini ada ambient, accelerometer, dan relatif yang eh, saya tambahkan sendiri. Untuk ambient sendiri, ambient temperature ini akan membaca temperatur di sekitar smartphone dan dalam satuan derajat Celcius. Oke, value-nya akan berubah. Dan untuk accelerometer, triggernya jika kita melakukan rotasi pada smartphone kita seperti ini, maka accelerometer akan tertrigger dan value-nya akan berubah. Ini oke, coba di oke, ternyata bisa terbaca pada suhu Z, X maupun Y. Dan accelerometer ini setahu saya banyak digunakan pada game-game balapan dan ini bisa berfungsi sebagai steering wheel seperti itu kurang lebih, karena misalnya pada game balapan itu seringkali kita menemukan game yang bisa membaca gerakan seperti ini untuk melakukan belokan, dan itu memanfaatkan accelerometer. Sedangkan untuk gyroscope sendiri ini hampir sama kompleks hampir sama konsepnya seperti accelerometer, namun ini sedikit lebih kompleks karena ini membaca momentum gerakan dari smartphone. Jadi ini membaca gerakan seperti ini. Jika diam, maka akan bernilai 0. Maka tapi jika digerakkan, maka nilainya akan berubah. Namun jika diam, maka akan kembali ke 0 lagi. Berbeda dengan accelerometer tadi, yang jika dalam keadaan lurus, maka akan 0. Namun jika kita gerakan, nilainya berubah, namun tidak akan kembali ke 0 lagi. Karena accelerometer ini membaca kemiringan suatu device. Dan tidak bereaksi jika kita mengubah sumbu X-nya maupun Y-nya. Jadi accelerometer ini akan bereaksi hanya jika Z ikut digerakkan. Jadi jika Z digerakkan dan X juga ikut, maka akan berpengaruh, nilainya akan berubah. Tapi jika hanya X saja, tidak akan berpengaruh. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir, oh ya, satu lagi, accelerometer ini juga berpengaruh jika kita menggerakkan HP kita ke samping seperti ini. Namun tetap tidak berpengaruh jika kita menggerakkannya ke arah Y, ke atas bawah, atau maju mundur seperti ini juga tidak berpengaruh. Hanya ke samping kanan kiri. Oke, kembali ke virtual sensor bagian light sensor. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, LED ini akan berubah jika kita
akan mengubah background warna jika kita mengubah value-nya. So, ini. Nah, ini kan jika nilainya lebih dari 20 dan kurang dari atau sama dengan 10.000, maka kan biru atau cyan. Dan jika lebih dari 10.000 tapi kurang dari atau sama dengan 30.000, maka kan berwarna kuning. Dan jika lebih dari 30.000, maka kan berwarna merah. Oke, kurang lebih itu saja penjelasan dari saya terkait dengan sensor reader ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.